Konnichiwa Sobat Wow, watashi no namae wa Wawan desu. Orang Indonesia yang tinggal di negara Jepang. Aku sudah 8 tahun tinggal di Jepang bersama keluarga kecil aku. Di negara matahari terbit ini, aku bekerja di salah satu perusahaan dan menjadi seorang konten kreator di media sosial. Di Windows of the World, aku bakal ajak Sobat Wow mengetahui sisi lain dari negara Jepang. Enjoy watching! Halo, selamat pagi Sobat Wow. Salam dari Jepang. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan aja di sekitar desa ya, di dekat rumah. Ditambah dengan suasana yang bersih, nyaman, nggak bising gitu ya. Jadi untuk jogging tiap pagi itu enak gitu ya. Kepo gak sobat? Kenapa negara Jepang itu sangat menjunjung tinggi nilai kebersihannya? Sini aku jelasin beberapa faktor kenapa di kota-kota Jepang sangat jarang terlihat sampah berserakan di jalanan. Ini membuktikan bahwa masyarakatnya tertib akan aturan dan kebersihan. Jadi selama tinggal di Jepang ya, selama tinggal di sini, saya merasakan tentang disiplin membuang sampah itu memang kerasa banget ya. Jadi karena disiplin membuang sampah itu sendiri, kita bisa lihat nih jalanan-jalanan di sekitar jalanan ini bersih sekali dari sampah. Dampak disiplin buang sampah itu bagus banget sih ya. Ini meskipun saya di gang kecil banget nih ya, gangnya kecil banget nih. Tapi lihat tuh, sampahnya nggak ada sama sekali ya, jadi bersih. Ini saya di gang kecil banget. Begitulah budaya di Jepang. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun warga Jepang untuk bertanggung jawab dari hal kecil, seperti buang sampah pada tempatnya. Tentu ada aturan dan waktu yang sudah ditentukan untuk membuang sampah, yakni seminggu 2 kali dan sebulan sekali untuk sampah recycle seperti botol dan sejenisnya. Dan sekarang aku mau nunjukin ke Sobat Wow seperti apa sih sampah rumah tangga yang bisa di-recycle. Box susu atau kertas susu ini juga masuk dalam sampah recycle. Jadi setelah susu ini habis, isinya harus dibersihkan dulu pakai air gitu ya. Nanti dibongkar, baru bisa dibuang. Ya, jadi nanti jadinya seperti ini. Susu ya, jadi seperti ini. Nah, ini nanti baru bisa dibuang ke Gomi Station atau tempat pembuangan sampah gitu ya. Dikumpulin baru dibuang. Botol minum ini harus dibersihkan dulu dalamnya pakai air, dibuang ya, dalamnya kan bersih ya, supaya nggak bau gitu. Setelah itu sampah plastiknya, ini kan sampah plastik nih, plastik ini bisa dibuang di sampah rumah tangga. Ini kita buang di tempat sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga ini khusus gitu ya, ini seminggu 2 kali dibuang. Terus ini juga bisa dibuang ke tempat bisa dibuang di tempat sampah rumah tangga. Ini baru dibuang di tempat sampah botol gitu ya. Nah, untuk ini sampah untuk rumah tangga ya. Sampah rumah tangga itu harus dibuang menggunakan plastik khusus ya. Ini khusus untuk tempat sampah merugomi atau sampah yang bisa dibakar. Sampah-sampah rumah tangga ya, itu dibuang di plastik khusus, nggak boleh pakai plastik sembarangan. Nah, beda kota itu ininya beda ya, plastik warnanya beda gitu. Jadi masing-masing kota itu memiliki warna sendiri-sendiri. Wih, jadi tahu kan sobat kenapa negara Jepang terlihat bersih dari sampah? Gak heran sih, sejak di sekolah dasar, anak-anak di Jepang diajarkan soal kesadaran sosial melalui kebersihan. Dan itu menjadi salah satu kurikulum dan pelajaran di Jepang soal membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang aku mau ajak Sobat Wow menuju Gomi Station atau tempat pembuangan sampah. Let's go! Oke, kita udah sampai seperti ini Gomi Station ya. Kita buang ini dulu, botol ya. Botolnya itu
khusus. Ini lihat nih botolnya. Ini kerdus semuanya. Tempat khususnya khusus di sini. Kemudian di sini ada majalah juga. Majalah, kertas-kertas lainnya ini dibuang di tempat yang sudah ditentukan ya. Ini kertas, majalah semuanya di situ. Botol sampah sendiri ini kan ada dari aluminium ya, dan juga dari stainless, dari besi ya. Nah ini khusus buat aluminium. Jadi botol kaleng-kaleng aluminium itu buang khusus di sini. Nah untuk membedakan kaleng dari steel atau dari besi ya sama dari aluminium itu dilihat dari sininya, dari bahannya. Nah ini steel recycle ya. Ini katakanlah steel, ini dibuang di tempat steel ya, steel ya. Ini dibuang di sini. Ini aluminium. Ini juga dibuang di tempat khusus aluminium. Jadi ini nggak boleh buang di sini, meskipun sama-sama kaleng gitu ya. Khusus sama kaleng itu nggak boleh dibuang sembarangan. Ini khusus di sini juga. Seperti itu teman-teman. Gimana sobat? Jadi tahu kan kenapa Jepang bisa mendapat predikat sebagai negara terbersih? Ini dikarenakan kesadaran diri masyarakat yang tinggi akan kebersihan. Kalau ada yang nakal buang sampah sembarangan, akan dikenakan sanksi denda sebesar 30.000 yen atau sekitar 3,3 juta rupiah. Masih penasaran sama keunikan yang ada di setiap negara? Jangan khawatir sobat, bersama Windows of the World kita masih banyak destinasi ataupun tempat rekomendasi untuk sobat Wow semua yang ingin keluar negeri. So, tetap terus saksikan Windows of the World hanya di Trans TV.